Ya, Oke, sudah. boleh. Baik. Siap. Sebelumnya, terima kasih banyak atas undangan dari UGM dan WHO pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada Ibu Dini dari Kementerian Kesehatan dan juga tadi senang sekali bisa melihat paparan dari Dr. Doni juga. Dan Mas Kamal, saya sedikit eh, menyampaikan sebagai paparan terakhir terkait eh, dukungan kolaborasi support Indonesia dengan pemerintah Indonesia dalam penguatan kapasitas ketahanan kesehatan di Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya rencanakan untuk outline paparan saya eh, dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama sedikit latar belakang tentang strategi dan prioritas pemerintah Amerika Serikat untuk ketahanan kesehatan global, lalu visi, eh, goal dan target, lalu kita akan menajamkan kepada eh, global health security di Indonesia bersama eh, pemerintah Indonesia dan juga dengan partner. Lalu highlights yang bisa kami sampaikan 2023 dan 2024 dan eh, beberapa contoh inovasi teknologi dengan kolaborasi bersama dengan pemerintah Indonesia. Dan yang pertama terkait dengan prioritas strategi pemerintah Amerika Serikat untuk ketahanan kesehatan global. Prioritas dari pemerintah Amerika Serikat eh, terdiri dari beberapa bagian legislasi, di antaranya dimulai dari tahun 2014 terkait dengan respon Ebola. Lalu di sini bisa dilihat dibuat beberapa strategi-strategi lanjutan dan eh, pada akhirnya eh, diterbitkanlah strategi ketahanan kesehatan global atau Global Health Security Strategi di tahun 2024 dengan em, eh, eh, dilengkapi dengan National Biodefense Strategy dan Implementation Plan yang bertujuan untuk memberikan eh, support teknis ke sedikitnya 50 negara dengan leadership dari setiap pemerintah eh, di setiap negara untuk mencapai demonstrated capacity di 5 technical area sesuai dengan WHO Joint External Evaluation technical area sejalan dengan Global Health Security Priorities. Dan dalam hal ini, strategi yang digunakan baru saja di launching awal tahun ini, dan kita melihat bahwa pemerintah Amerika Serikat melihat bahwa pandemi 19 membutuhkan eh, penguatan adanya arsitektur ketahanan kesehatan global dengan memperkuat institusi, berbagai organisasi, termasuk di dalamnya penguatan legal framework, kebijakan, dan bagaimana bisa melakukan respon terhadap health emergency dengan berlandaskan pada US Government Global Health Security Strategy 2024 ini, di mana lesson learned dari COVID-19 juga menjadi salah satu eh, dasar kuat untuk melihat bagaimana bersama-sama kita bisa mensupport penguatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon eh, secara efisien, efektif, eh, dan berkelanjutan. Dan dalam hal ini, untuk visi di 2024 ini adalah bagaimana bersama-sama menciptakan dunia yang terlindungi dari ancaman-ancaman eh, kesehatan, ketahanan kesehatan, khususnya penyakit menular. Dan dalam hal ini ada 3 goals yang strategic goals yang eh, eh, digunakan oleh dalam strategi Global Health Security Strategi ini adalah yang pertama adalah penguatan kapasitas ketahanan kesehatan global melalui kemitraan bilateral bersama pemerintah di negara-negara yang dituju. eh, Katalisasi untuk penguatan komitmen politikal, em, eh,
pendanaan atau financing kepemimpinan setiap negara untuk mencapai ketahanan kesehatan dan memperkuat keterkaitan antara program-program ketahanan kesehatan dengan program lainnya untuk menghasilkan dampak yang lebih besar, penguatan kapasitas yang besar di setiap negara. Dan dalam hal ini, uh, untuk setiap negara yang menjadi bagian dari uh, support ini, diharapkan bersama-sama akan dapat membangun peningkatan kapasitas negara di level 4 dari mengacu kepada um, uh, WHO, International Health Regulation, Monitoring dan Evaluation Framework atau menggunakan JI itu, dan dalam hal ini IHR MNI Framework Resources-nya diantaranya adalah WHO JI itu, State Party Self-Assessment Annual Reporting Tool atau SPARC, benchmark IHR, dan belum lama ini FAO juga mengeluarkan Animal Health JI Milestone Library for International Use. Di bawah kita bisa lihat skala yang digunakan terkait kapasitas setiap negara dan diharapkan bisa mencapai demonstrated capacity setidaknya di level 4. Dan di sisi kanan kita bisa melihat bahwa ada 8 technical areas dari keseluruhan 19 technical area yang menjadi fokus untuk USAID secara global. Eh, Secara eh, lebih spesifik lagi, kita melihat ada perubahan fokus di 2024 ini, dan di mana USAID, US Government menambah jumlah negara yang disupport tambahan 50 negara, memfokuskan kepada penguatan monitoring dan evaluasi, penguatan lebih memperkuat komitmen politik dan finansial untuk kapasitas GHS yang lebih berkelanjutan. Dan kita bisa lihat di dalam fokus area yang tadi sudah disampaikan juga, eh, sejalan dengan eh, eh, pendekatan yang dilakukan di berbagai negara. eh, USAID Global Health Security Program berfokus pada penguatan kapasitas untuk pencegahan eh, wabah yang dapat dihindari, fokus kepada analisa resiko dan pembelajaran, mitigasi resiko untuk ancaman penyakit menular. Kita juga fokus terhadap aspek yang kedua, yaitu deteksi dini dari ancaman-ancaman penyakit ini dengan memperkuat surveillance dan laboratori sistem deteksi, baik itu ancaman-ancaman penyakit infeksi baru, endemis, dan antimicrobial resistance atau AMR, dan karakterisasi virus yang termasuk dalam ancaman EID ini. Dan terakhir, bagaimana memperkuat kapasitas respon wabah secara cepat dan efektif melalui multisektoral respons wabah, penguatan emergency laboratory support, stockpile untuk PPE, dan penguatan kapasitas epidemiologi baik di tingkat pusat maupun di tingkat subnasional. Dan sedikit kita masuk ke dalam Global Health Security Program di Indonesia, dimulai dari tahun 2006 dan sampai dengan saat ini, diawali dengan penguatan respon terhadap flu burung di Indonesia di tahun 2006, lalu programnya berkembang uh, terhadap menjadi program untuk penyakit zoonosis dan emerging pandemic threats, ancaman pandemi, dan saat ini secara lebih komprehensif memperkuat kapasitas di Indonesia dengan lebih menekankan kepada sistem strengthening. Dan pada saat ini untuk prioritas technical area di Indonesia untuk USAID yaitu penguatan sistem laboratorium nasional, surveillance, zoonosis, sumber daya manusia atau human resource, komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat atau RCCI, dan yang terbaru adalah kami juga melihat aspek dari global health security financing.
Dan ini adalah list dari beberapa bagian dari eh, pemerintah Indonesia yang kami bermitra, berkolaborasi, eh, di antaranya dengan Kemenko PMK, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, senang sekali salah satunya dengan Direktorat SKK bersama dengan Ibu Dini, KLHK, Kemendikbudristek, juga secara tidak langsung dengan Kemendagri, Kemendesa, PDTT, Kominfo, dan eh, instansi pemerintah lainnya. Dan pada saat ini kami mempunyai 6 mitra pelaksana, di antaranya teman-teman dari WHO, FAO, eh, bersama dengan Palang Merah Indonesia, Federation Red Cross, One Health Workforce dengan Indonesia One Health University Network, Country Health Information System and Use, CISU GHS, dan yang terbaru kami baru saja eh, memiliki proyek baru, Strengthening One Health Collaboration in Multisectoral Initiatives atau solusi melalui Indohun. Dan kerjasama ini hanya bisa terjadi karena kepemimpinan dari pemerintah Indonesia dan semangat bermitra kolaborasi untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas kesehatan, ketahanan kesehatan di Indonesia secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dan dalam hal ini, dalam penerapan di Indonesia, kami juga menyelaraskan dengan strategi dan prioritas pemerintah Indonesia, di antaranya sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 2019, em, Permenko PMK Nomor 7 2022, Permendagri 101, dan kepemimpinan Indonesia lainnya seperti yang bisa dilihat pada G20 2022 yang lalu, dengan dikeluarkannya One Health Policy Brief, lalu ASEAN Leader One Health Declaration tahun lalu disepakatinya One Health Joint Plan of Action, dan lebih banyak lagi. Dan kami berharap bersama-sama kita bisa terus memperkuat kapasitas ini di dalam RPJPN 25 tahun 20 tahun berikutnya, rencana jangka panjang 5 tahun ke depan, Renstra, Prolegnas, dan uh, prioritas strategi lainnya. Dan ini adalah beberapa highlights dari capaian bersama USAID bersama pemerintah Indonesia di dalam lab system, penguatan jejaring One Health Laboratory, surveillance, penguatan uh, kapasitas untuk surveillance berbasis masyarakat. Lalu ada sistem informasi zoonosis yang akan kita lihat lebih mendalam nanti, penguatan sumber daya manusia, secara khusus di penguatan kapasitas epidemiologi dan kapasitas One Health, baik itu di pre-service maupun in-service. Lebih dari 2.300 profesional yang dilatih di daerah-daerah dengan resiko penyakit infeksi baru, pembentukan One Health Collaborating Center di tingkat universitas, dan yang terbaru adalah pengembangan penguatan sumber daya manusia untuk One Health atau SDMOH atau HROH. Dan untuk zoonotik bersama-sama uh, kita melihat bagaimana penguatan regulasi terkait One Health, Health Security, ketahanan kesehatan, zoonosis, dan PIB. Lalu terkait dengan RCCE, kita uh, bersama-sama dengan teman-teman WHO memperkuat SKDR atau E-Wars, melatih terhadap 11.000 eh, tingkat puskesmas dan rumah sakit untuk pemanfaatan dan penggunaan e-wars, dan juga pelatihan terhadap relawan eh, Palang Merah Indonesia eh, dalam penguatan pelaporan satu SBM atau satu surveillance berbasis masyarakat. Dan bersama-sama juga dalam peristiwa COVID yang lalu melakukan respon pengendalian COVID dan juga vaksinasi di di 34 provinsi di Indonesia bersama-sama, mulai dari uh, vaksin, donasi vaksin, pemberian vaksinasi, dan ini bisa dilakukan bersama-sama karena kolaborasi yang kuat, yang mana salah satunya diawali atau dimulai dibibit dari kerjasama lintas sektor One Health.
Dan ini adalah beberapa contoh support USAID bersama dengan pemerintah Indonesia terkait penguatan early warning dan response system untuk zoonosis dan EID. Di antaranya adalah penguatan eh, influenza virus monitoring online atau IVM online bersama Kementan, Sistem Informasi Zoonosis dan EID atau SIZE yang adalah kolaborasi lintas kementerian, penguatan pemetaan resiko, lalu joint risk assessment, penggunaan molekular teknologi menggunakan nanopor, future thinking untuk futures livestock policy and planning, penguatan SKDR, penguatan sistem informasi kesehatan satwa liar atau sehat satli, integrated bite case management untuk rabies, dan joint outbreak investigation tool atau joint tool yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah. Dan sedikit uh, uh, mendalam untuk contoh dari sistem informasi yang tadi juga sudah sempat di-sharingkan oleh pembicara sebelumnya, CZ ini adalah sistem informasi yang menghubungkan informasi terkait zoonosis dan EID yang ada di Kementerian Kesehatan, tadi IWORS dan SKDR, ISIKNAS di Kementerian Pertanian dan Sehat Satli di KLHK. Ini ada dua QR code yang mungkin jika ingin mengetahui lebih mendalam terkait CZ. Dan yang terakhir, baru saja bersama-sama dengan FAO dan Kementerian Pertanian untuk penguatan menggunakan foresight model untuk mitigating climate change impact terhadap ancaman zoonotik dan EID di Indonesia menggunakan forward-looking approach, foresight method, dan harapannya adalah dapat memberikan rekomendasi terhadap proyeksi ancaman ke depannya untuk menjadi bahan masukan pembuatan kebijakan dan menggait future action, memiliki suatu strategi nasional peternakan yang resilient terhadap dampak dari climate change terhadap zoonotik dan EID di Indonesia. Dan ini adalah beberapa contoh dari support kolaborasi kemitraan bersama antara USAID dan pemerintah Indonesia melalui mitra pembangunan. Dan demikian sedikit paparan dari saya. Sekali lagi kami dari USAID berterima kasih atas kepemimpinan pemerintah Indonesia yang cukup yang sangat luar biasa, dan bersama-sama kita membangun Indonesia yang lebih sehat. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.